Tapi kemarin tuh gue sempat lihat itu apa video Shallow Hall, pernah nggak nonton Shallow Hall-nya sih? Shallow Hall iya yang Jack Black. Kancutnya gede. Iya. Itu ternyata bagus ya. Kancutnya gede. Maksudnya gue lihat beberapa momen. Lihat orang jangan dari gendut aja ya. Nggak kan terakhir itu kan dia pas udah kehilangan kemampuan dia itu kan dia ngelihat ternyata si anak kecil itu luka bakar. Oh ya. Bagus loh itu scene itu gue Siapa yang ceweknya lupa. namanya? Siapa namanya? Gue lupa. Gwyneth Ya. Paltrow. Gwyneth Paltrow. Ternyata gendut. Iya, gendut banget. Bagus ya. Ternyata itu film underrated juga ya. Kalau maksudnya Tapi pada zamannya Enggak itu enggak ada. itu sukses kok, populer loh. Itu sukses. Iya. Oke. Udah rolling sih dari tadi. Udah rolling. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama paman-paman Retro Katro yang akan bahas hal-hal jadul. Kali ini bersama Abdul. Yeay. Nyanyi lagu Abdul apa? Favorit? You need coffee baby. Let's just Abdul take it paling slow. Aduh, bagus lagunya, gue suka yang gitu tuh. Thank you. Favorit lo apa? Yang sama cewek. Itu gak sama cewek itu sendiri. Itu ending. Sama cewek just for you. Oh sorry ya. Terus kalau syuting sama Anya Geraldine gimana? Yang pasti gak fokus. Waktu lagi syuting ditemenin istri. Enggak utuh. Tapi gue tahu fokus ya Pak. Kameramennya harus fokus. Aduh. Ya, Udah, kali kita ini mau nanya-nanya apa nih? kita bahas-bahas yang dari pop culture, jadul dan sekarang dan lain sebagainya. Nah, Tapi tunggu dulu dong. Yang jelas dong perkenalan diri kayak apa kayak? kan semua udah tahu Abdul yang Gua nggak tahu. Lo doang yang nggak tahu. Semua udah kenal. Berarti kan gue perwakilan gerombolan orang-orang yang nggak tahu. Ya. Iya. Ini buat orang-orang Uca dan teman-temannya ini Abdul dari Abdul and the Coffee Theory. Yeah. Tanya lagi Abdul and the Coffee Theory apa? Ya, Restoran. Oh, oke. Iya, jadi Abdul ini memang penggemar film dan musik. Baru aja keluarin film ya Dul ya? Baru launching ya? Iya, baru jatuhnya sih belum rilis filmnya sih. Cuman film gue masuk festival film Madani ya. Waduh. Festival internasional. Dengan judul Tapi tayangnya di lokal. di lokal. Walaupun festivalnya internasional. Iya. Dengan judulnya apa? Judulnya Zombieforia. Zombieforia. Tepuk tangan lagi. Ya, tapi kali ini akan kita ngajak ngobrol-ngobrol tentang jadi waktu itu dia pernah DM gue bilang, "Bro, lo kalau bahas tentang film-film time travel ajak gue gitu." Wih. Sebenarnya gue males tapi ya udah enggak apa deh. terpaksa. Terpaksa. Iya. Jadi gimana? Kenapa lo suka time travel emangnya? Iya. Kenapa gue suka film time travel ya? Iya. Menurut gue itu film time travel tuh kayak film yang mengingatkan kita tentang nostalgia sih. Waduh. Jadi kayak Cocok banget sama Selectapot ya. iya. Nostalgia masa lalu. Iya, jadi kayak Berarti nggak bisa move on ya? Ini udah pink peres lagi. ya karena kan kalau misalnya kita ngomongin film time travel pasti kan identik dengan Back to the Future yang Back to the Future. yang pertama itu kan dia balik ke masa lalu. Ya. Tahun 50-an dan di situ kita bisa lihat betapa lucunya orang zaman dulu, terus gimana interaksi misalnya seorang apa namanya yang di sekolah mau deketin cewek gimana caranya, terus gimana kakunya, dan itu kayaknya menarik gitu. Terus gimana ngelihat TV dulu kan, oh gue udah biasa nih ngelihat TV kayak gini, orang jarang lo punya TV di tahun ini gitu. Tapi nah kayaknya menarik aja sih gimana kalau kita misalnya bisa kembali ke masa lalu ataupun mungkin ya pindah ke masa depan dan kita menjadi saksi betapa susahnya mungkin kita beradaptasi kan, manusia harus beradaptasi iya kan, jadi gimana kita beradaptasi dengan tiba-tiba berubah nih, tiba-tiba jadi nggak ada semua atau tiba-tiba semuanya ada gitu. Nah makanya gue suka banget film Back to the Future tuh one of your favorite ya? Iya, kalau menurut gue Salah satu favorit lo ya? nggak hanya favorit tapi itu salah satu film perfect. Oh gitu? Versi gue. Oh, oke. Karena itu film gak ada cacat sih dari awal. Penulisannya bagus, actingnya bener, komedi timingnya pas. Tunggu. Keberapa dulu nih? Baik. yang pertama lah. Pertama ya? Pertama. Lo suka yang paling suka pertama? Pertama. Karena yang pertama itu menurut gue ceritanya kuat.
dia jadi kalau film bagus tuh kan dia ngasih karakter pengenalan karakternya benar. Jadi dari awal tuh di Michael J. Fox masuk dengan udah ketahuan tuh dia suka main skateboard, dikeluarin skateboardnya. Hoverboard ya, si hoverboard. Terus dia belum. Terus dia kelihatan suka main gitar, dipasang lah gitarnya, ya kan. Terus menunjukkan dia naruh volume tuh terlalu tinggi, menunjukkan distorsi. dia emang distorsi, menunjukkan dia emang ngehe aja gitu. Dan akhirnya goblok gitu kan, akhirnya terlempar lah dia gitu kan. Itu tahun berapa ya waktu itu? Itu tahun 85 filmnya. Ceritanya 85. Tahun 85. 85 ya? 85 keluarnya tahun 85. Itu salah satu film terlaku. Gue settingnya tahun 85. Tahun 85. Tahun 85. Nah, jadi kan dari pengenalan karakter dari awal aja terus tiba-tiba si Dr. Brown itu kan nelpon. Lu gimana lu bisa ketemu gua enggak gini. Ini gimana sih Einstein kok belum dikasih makan? Oh iya gue lupa Einstein sama gue dan segala macam. Di situ dikasih tahu karakternya ada Dr. Brown kayak sahabatnya dia dan dia baru tahu ternyata pas jam waker itu bunyi semua dia telat hampir 20 menit makanya dia buru-buru kan. Nah di situ ceritain dia akhirnya ketemu Einstein tuh anjingnya ya. Soalnya lu ngomong Einstein aja ntar yang nggak tahu kan bingung. Jadi akhirnya anjingnya. Nah jadi makanya gue suka banget sama konsepnya Back to the Future karena ini orang selalu telat, ya kan? Dia telat dan Si doknya ya. simbolnya keren banget. Dia telat sekolah, terus dia juga sama keluarganya juga kayaknya nggak selalu on time gitu saat keluarganya ngumpul segala macam dan one day dia nggak ada di situ sama sekali. Dia pindah waktu, gitu. Jadi itu menurut gue konsep yang dikasih Robert Zemeckis, Bob Gale dan Steven Spielberg itu jenius sih. Kalau pikir-pikir keren ya, maksudnya pengenalan awalnya aja udah begitu gitu. Kayak film zaman sekarang kan, kadang-kadang karakter nongol-nongol zaman sekarang tuh Grumpy Old Man. Iya. Lo bayangin zaman sekarang kayak gue kan begini, gue ini, apa lu? Ya elah capek banget pengenalannya. Lo dari pertama kali nonton pemaknaannya udah sedalam itu. Belum karena gue udah nonton hampir nyantai 100-an aja. kali ya. Cuman Hanya. pas gue cek lagi berapa kali gue nonton, kan gue lihat beberapa detail. Gila ini film makin gue nonton malah bukan makin membosankan malah makin bagus. Jadi semakin lu nonton Back to the Future makin lu nyadar oh iya ini salah satu film sempurna yang pernah dibuat menurut gua. Kan beberapa film perfect tuh jarang ya. Tapi Back to the Future yang pertama menurut gua perfect. Gak ada cacatnya. Jadi di luar film time travel, Back to the Future itu di top 5 lo tuh Nomor 1 dia. Serius lo? Nomor 1 dari semua film. Ngalahin Godfather. Ngalahin Godfather. Wow. Iya bener. Ngalahin Star Wars. Bener. Tapi Godfather bukan time travel. Enggak, di luar time travel. Kategori. Kita semua film. Semua film gue masukin Back to the Future film favorit gue. Iya, karena gini nih. Ya udah berarti sekarang gue ngerti kenapa karakter lo hahaha gitu. Lo Martin tuh udah kayak Martin. Kayak Martin. Ya, sekarang gini nih. Waktu lu ngelihat Marty main gitar, gimana lu nggak ingin jadi rocker gitu? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Itu kayak gue jadi musisi itu karena gue nonton dia. Ya cuman kan gitu. hampir kayak Sang Kuryang. Iya maksud gue Sama ibunya sendiri. berarti gue salah lihat. Dia ngeliatnya Marty jadi gitu. Gue ngeliatnya Doug Brown. Jadi gila. Gue juga. Masa Martin. iya. Gue jadi nyacok gitu. Gue jadi gila cuma gak pinter. Gue mikirin gimana caranya gue jadi teroris ngambil plutonium terus buat mesin. Oh benar-benar kita beda pandangan. Kalau gue ngeliatnya kayak si Marty itu udah dia gagal audisi band. Gue banget gitu. Gue ngerasain Lo pernah waktu gagal audisi beberapa kali gue gagal gitu. Jadi gue lihat anjir nih gue banget. Jadi maksudnya Marty itu mewakili anak-anak 80-an 90-an gak sih? Di era itu ya. Di era itu gitu. Jadi makanya gue bilang nih film Back to the Future kenapa perfect karena dia ngasih jawaban gimana pindah waktu itu ada ada semacam wadahnya lah mobil gitu dan pemilihan mobil ini menurut gue brilian aja sih. Terus harus lewatin 88 km per jam itu unik sih menurut gue. Terus dia bikin kalau gimana caranya kalau dia pindah kita kasih aja ada api lewat. Itu keren kan. Iya, maksudnya segitu ikoniknya. Tanda suksesnya itu kan si Line of Fire itu kan. Gitu. Itu menurut gue ikonik banget. Pertanyaannya jadi sekarang berapa mobil udah lo koleksi mainan? Lu udah punya berapa lo? Yang kecilnya ada 1. Beneran lagi. Terus lagi membesar. Yang besarnya ada 2. Oke. Gue belum. Yang ngambang udah punya. Pokoknya gue punya yang Back to the Future pertama sama Back to the Future yang kedua. Yang ketiga Yang ketiga gak perlu. Yang keretanya aja. Kereta belum ada gue. Kereta belum ada. Yang beneran DeLorean beneran ada?
Nggak ada. Nanti ya. Kalau Amin, misal- amin, amin. Kalau rezeki gue bagus, Zombieforia gue laku, gue beli tuh mobilnya. Tapi DeLorean itu kan sebenarnya mobil gagal ya waktu itu. Iya. 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 Dan akhirnya jadi ikonik di Gara-gara film itu. Gara-gara film Tapi itu. kan sering kayak gitu mobil-mobil gagal kan. Kit juga sebenarnya mobil gagal awalnya. Oh iya Kit tuh benar. Ya apa Corvette apa gitu kan itu kan mobil gagal jadi Iya, sukses benar, gitu. benar. Di Jepang inisial D. Inisial D itu gagal mobil gagal. Mobil gagal itu Si mobil. Trueno kan? Toyota Trueno. Itu dilurusin nih. Udah. Coba dibenerin. Nah gitu. Ini dilurusin. Bukan Mickey ini. Halo. Nah, Ya terus. Oke, aman. nah sekarang kalau kita ngobrolin konsepnya, time loop sama time travel kan udah beda ya kan? Iya. Itu udah masih beda nih. Beda. Nah, tapi kalau di time travel sendiri ada yang namanya time paradox sama yang singular. Iya. Nah, itu lebih senang yang mana? Nah ini yang gue denger kasih apa? Iya, intro penjelasan dulu gimana? lah. Ya lu jelasin lah. Kasih penjelasan, Bro. Time loop tuh apa? Time loop tuh contohnya Groundhog Day. Iya, Ya. jadi Yang kalau- berulang-ulang. Jadi jatuhnya dia kayak bangun pagi-pagi misalnya, terus dia akhirnya melewati Aktivitas. aktivitas, terus tiba-tiba pas dia bangun dia melewati hal yang sama lagi. Iya, Tiba-tiba dia bangun balik lagi lagi. di jam 6. Misalnya dia Iya. mau jam 6 atau ngapain, dia mati, bangun jam 6 lagi. Tiba-tiba di sebelahnya ada cewek kan, namaku Senja. Beban untuk masa Itu depan. itu sore. Sorry, bukan senja beda ya. Senja, beban untuk masa depan. Tapi sore menurut gue salah satu gambaran time loop yang perfect sih. Film time loop yang bener ya. Maksudnya kalau lu emang ingin tribute buat Groundhog Day dan ataupun Iya, Happy Death Day. Pokoknya gitu. intinya kalau time loop tuh harus capek kan? Iya harus capek. Tapi Groundhog Day itu emang kayak the father of Iya. Time loop. Time loop. Iya, Time loop itu emang Groundhog Fun, Day ya. iya, Groundhog Day benar. Dia time loop, benar. Dan lucu itu film komedi ya, apa bukan film action apa. Sebenarnya komedi satir. Iya, maksudnya bukan film serius gimana lah. Gitu. Tapi kayaknya hampir semua time loop pasti ada momen-momen komedinya kayak Edge of Tomorrow-nya Tom of Cruise Tomorrow. aja. Iya, ada. tetap Tom Cruise tuh lucu, men. Sama Setiap yang kali dia apa, mulai si filmnya Wayan juga tuh ada kan? Ya ada. Yang dia mau ke nikahan besoknya. Wayan orang apa nih? Si Wayan Brothers, salah satu Wayan itu lah pokoknya lah. Demon Wayan. scary movie ya? Bukan. Marlon Wayan. Apa ya film Wayan yang mana yang dia ada. Emang ada Tapi time ada loop sendiri, juga, ada time loop juga. juga. Oke. Tadi gimana? Apa ada lucunya gimana? Tapi gue setuju sih. By the time kalau lu ngalamin time loop, misalnya lu ya, Iya. lu jadi bego men. Iya, bener. Jadi gila, Bosan, jadi bego. bosan soalnya. Iya. Dan Bener, stres men ngulang. Iya kan, akhirnya lu trying to kill yourself with in a creative way atau you're doing stupid stuff Atau tiba-tiba. biasanya akhirnya jadi baik. Ya ujung-ujungnya ya. Yang awalnya kan pasti dia jadi, oh gue berarti Kan bisa ini. Bisa ada ini. juga tuh kan film yang apa cewek kuliahan yang dia ngulang harinya lagi besok ada Ya itu lagi. Happy Death Day bukan? Happy Death Day, Ya, ada iya. pembunuhan kan. Tiap kali dia mati dia ulang lagi. Iya. Terus dia Atau bangun sabar lagi. ini ujian. Kayak ada juga ya film. Iya, Sabar Ini Ujian, iya. si Itu kalau Vino- salah, dia time Vino loop. Kesbatian. Itu Serius loh, ada. time loop. Itu time Sabar loop. Ini Ujian. Itu time loop benar. Oh gue gak sabar, gue kalau kayak gitu gue langsung hari pertama ngapain? Ngerampok bank, mati, pulang. Perkosa orang, bunuh orang. Gila parah banget. Awalnya gitu biasanya lama-lama jadi Ini kena, tidak ada gunanya kayak jadi, gini. Jadi kayak film The Purge Anarchy gitu. Russian Doll juga itu time loop ya. Ya itu time loop juga benar. Nah jadi Nah, jadi bedanya time loop sama time travel tuh. Ya. Terus pertanyaan lo apa tadi? Kalau dari yang time paradox gitu sama yang linear tetap nggak keganggu ada si apa Ini namanya? pertanyaannya berat. Iya. Enggak kayak misalnya gini ya gampang ya. Lebih setuju versi Doraemon apa Endgame? Oh, oke. Tapi lo harus ngejelasin dulu. Nah, Maksudnya jelasin apa? dulu. Time paradox tuh apa dulu? kalau Doraemon kenapa? Apapun yang terjadi kita bolak-balik segala macam itu nggak akan merubah. Nih, jadi Nggak akan gini. berubah. Nggak akan merubah. Nah tapi kalau Jadi gini ada yang ada alternate future. Kalau di Doraemon tuh nggak ada alternate future. Itu aja. iya jadi apa yang lu lakuin sekarang even pun lu balik juga itu yang terjadi. Iya, jadi kalau sekarang balik berarti dulu itu udah pernah ada yang balik. Oh. Jadi ke masa depan kalau lo dari masa depan nanti Iya, pas lo masa iya, depan iya, lo harus iya, ikut balik. Jadi there's only one timeline gitu. Jadi maksud lo nih udah kayak takdir gitu ya? segala kayak macam. takdir. Jadi lo mau maju mundur, Iya. tetap aja gak ngaruh. Karena sejak zaman azalinya kita sudah diciptakan ya terus. Jadi kayak ada juga film Time Machine juga sama kan ngelakuin hal yang sama tuh. Hot Film Tub. Hot Tub Time bukan Machine. bukan Hot Tub Time Machine tapi yang Time Machine. Time Machine yang Guy muter-muter. Pearce, Guy Pearce yang main. Guy Pearce, iya. Itu masalah gitu kan dia menyelamatkan Muter itu. ceweknya Iya. yang gagal juga. Iya yang agak muter gitu. Iya.
itu juga sama. Jadi dia nggak bisa merubah apa yang terjadi. Jadi Iya. kalaupun dia rubah, si ceweknya hidup berapa hari ntar besoknya meninggal lagi. Iya. Tapi Jadi dengan emang cara masih akan berbeda. mati. Nah, Masih akan mati. sebenarnya ada satu juga film yang time travel juga, judulnya Time Traveler's Wife. Pernah nonton nggak? Oh iya, Tentara Selatan. Itu juga Time bagus. Traveler's Wife. Iya. Iya, jadi dia Tapi menceritakan. sedih. Iya, itu menceritakan seorang suaminya yang bisa pindah waktu. Jadi dia ada momen-momen dia pindah. Oh itu yang film ini dia gak bisa kendaliin ya? Gak bisa kendaliin. Iya. Dia selalu pindah, itu keren. Yang terakhirnya waktu di masa depan bininya ketemu itu dia di Iya. tahun berapa gitu. Jadi endingnya kerennya gini, dia akhirnya kan meninggal. Iya. Karena ada satu momen dia meninggal. Cuman dia bilang dia akan ketemu si istrinya ini sekitar 10 tahun lagi katanya. Iya. Nah, jadi dia nunggu nih momen di mana karena suaminya udah Iya, meninggal. di taman itu. Dia nunggu Iya, di taman itu terakhir itu di mana dia akan datang. Wah, itu keren banget sih. Bro. Itu so Tapi meskipun sweet. sweetnya itu tetap sedih karena dia Sedih. cuma ketemunya bentar kan. Iya, Dia karena penyakit lagi, itu. nah. Iya. Makanya gue bilang sih keren banget Makanya, sih. gue Time bilang Traveler's itu Wife sih sedih. keren sih. Keren. Sama kayak About Time. Kalau About Time kan emang keturunan dari bapaknya. Iya. Bapaknya itu punya semacam kelainan dan setiap kali dia masuk ke dalam satu lemari, Lemari itu kan, dia bisa balik lagi waktunya. Nah, itu akhirnya nurun ke anaknya. Awalnya kita nggak dikasih tahu nih sebenarnya filmnya tentang time travel kah atau apa, ternyata tentang hubungan bapak sama anaknya. Iya. Terakhirnya itu yang bikin keren sih. Cuman kebanyakan yang tadi lo bahas itu adalah yang linear. Yang sih. linear, Nah, sekarang benar. balik lagi. Jadi kalau Oke. lo secara pribadi lo lebih demen yang mana, tipe yang linear atau yang kayak Doraemon yang lo mau ngapa-ngapain tetap aja gitu. Kalau Doraemon Sebenarnya kan kalau yang- linear kan. Apa? Doraemon yang linear. Doraemon yang linear ya. Pokoknya kan Iya. kalau yang kayak Marvel enggak ya? Marvel enggak. Enggak. Itu time paradox soal yang Marvel. Iya, ada yang paradox, Jadi- alternate future, ada yang linear kayak Doraemon. Kalau yang si Lo lebih setuju yang mana? kalau si Marvel ataupun Lost ya. Jadi kan tiap kali dia balik, dia bikin satu universe baru. Iya. Iya. Atau ada branch baru kan ya. Iya, jadi kayak apa sih namanya? Pecahan-pecahan lah. Pecahan. Kalau lo ngerubah sesuatu yang esensial akan membuat alternate future. Alternate baru. Jadi kayak misalnya kemarin kalau lu pernah nonton film Frekuensi di saat si Oh, iya. si cowok itu akhirnya berhasil menyelamatkan bapaknya. Akhirnya. Kan bapaknya hidup nih. Ternyata Iya. setelah itu 2 minggu kemudian ibunya yang meninggal kan. Jadi nah itu dia kayak bikin baru tuh. Nah pas dia bangun kok semuanya beda nih. Nah itu dari universe yang baru dia. Tapi kalau Ya. gue rasa mungkin ya hanya Marvel yang istilah kasar promosiin ya gaya yang baru tuh kayak gini. Sementara Benar. kan kalau lo misalnya mundur, lo nginjak kecoa gitu. Iya. Tato dinosaurus masih hidup zaman sekarang. Nah, Iya, itu kan lebih kayak gaya apa timelinenya kayak Terminator, ngerti gak sih? Gimana kecoa gimana? Gue salfok apa kecoa? Enggak, misalnya lo mundur misalnya kan selalu gitu kan premisnya. Lo kalau ke masa lalu jangan melakukan yang aneh-aneh, Aneh. takut Iya. mempengaruhi masa depan. bener. Ini kata- Doc Brown banget. Kayak kata si Sam ya kan. Ini Doc Brown banget. Kill baby Hitler katanya. Ya kan pernah dibahas tuh, gue lupa entah di Doraemon juga atau di mana, gue lupa yang ada kecoa, injek kecoa, ternyata malah maju ke depan manusia gak ada Oh. dinosaurus. Iya, gara-gara dia Oh, nginjek iya, kecoa iya, doang. iya. Injek kecoa. Iya. Maksudnya kan lucunya bisa begitu. Itu kalau teori yang Doc Brown ya. Jangan ngelakuin apa-apa di masa Iya, lalu. benar. Karena bisa ngerubah masa depan, Karena berubah kalau- stabilitas. Tapi gini, Back to the Future pun paradoks. Karena paradoks. yang nomor 2 itu kan dia rubah. Iya. Jadi ada ini. Jadi Karena ketemu si majalah olahraga itu kan. jadi menurut gua yang Almanak. pertama kali yang ada paradoks sebelum si Marvel ya Back to the Future Part 2. Iya. Di situ karena di saat si Marty balik lagi ternyata rumah dia isinya orang-orang Iya. kulit hitam semua. Itu dari universe baru dia. Udah alternate Iya dong, future. alternate yang baru. Alternate future, iya. Wah, beda. Jadi sebenarnya itu udah tiba-tiba si Beef udah jadi kayak Udah jadi kayak, bos. udah kayak apa ya jatuhnya kayak si Taipan. Donald Trump. Tapi perlu lo ini juga deh, lo rapiin dulu. Mungkin kalimatnya salah ya. Iya. Kalau Back to the Future atau yang tipe-tipe yang lain itu masih satu universe, cuman depannya berubah karena belakang dikotak-katik kan. Iya. Masih satu loh. Tapi Tetap masih depannya satu. berubah jadi Depannya alternate. alternate aja, tapi Alternate. masih alternate one. Kalau Marvel cabang itu jadi Iya. ada Oh iya. Earth One, Earth Oh Two, iya. Earth Oh Three. ya, benar banyak. Creating multiverse jadinya. Creating multiverse. Cabang misalnya ada Earth 2, yang Earth One masih jalan. Tapi gini bro, Jadi ada 2 bumi.
Tapi kalau Back to the Future waktu dia rubah tuh ternyata hancur semua Hill Valley itu. Iya. Kan akhirnya dia berusaha memperbaiki lagi baik tahun 55 supaya menghilangkan yang di tahun yang dimana beef itu jadi itu. Jadi sebenarnya tetap ada. Jadi sebenarnya dia tetap bercabang. Cuman gimana supaya yang cabang ini nggak ada? Jadi dia coba selamatkan lagi. Bisa diandu ya. Ya diandu sama dia. Jadi gimana cara andunya? Balik lagi ngambil majalah Almanac itu. Ke tahun 55. Tapi paling serem dari konsep time travel itu kalau misalnya lu balik nih, misalnya lu ketemu diri lu gitu, terus kan itu kan selalu diomongin tuh, jangan ketemu diri lu, jangan bersentuhan. Kalau bersentuhan bakal ada apa gitu ya. bersentuhan mati. itu time cop tuh, seingat gue. Iya. Time cop itu teori serem loh itu. Fandom. Iya, fandom. Ada scene yang menyenangkan itu. Kalau fandom pasti ada ya. Pasti. Dia harus ada scene itu. Iya, something jiggle lah, going jiggle. Kalau gue bilang SOP-nya ada itu. Iya. Kita bahas itu Ini yang aja belum deh. nonton nyatet nih. Time Cop 2 juga lebih mantep tuh. Kita Tapi bahas gak ada fandom. Time cop gak ada fandom itu. Ya kita bahas itu aja, fandom ceweknya siapa ya? Banyak bro, banyak banget. Yang main spesies aja main bro. Oh iya. Natasha Hendricks namanya, info aja. Iya. Dia tahu lagi namanya. Spesies 1 kan? Iya. Oh itu main juga deh. Iya, terus di sekarang kemana ya? Dead Warren juga ada. Ada juga dia ya? selalu, maksudnya dia selalu Iya. Koleksi bagus-bagus sih pokoknya. dia selalu koleksi yang bagus-bagus dia. Kalau selain Back to the Future apa lagi? Gue nomor 2 lo, nomor 2. Nomor 2 gue ya, Time Travel. Somewhere in Time. Oh, sampai Rita. Karena gue suka yang melankoli gitu. Jadi Lo ini banget ya. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip gue juga sih. Time Quest tapi. Time Quest tuh ngaco banget ya. karena gue suka konsep di mana di momen opening filmnya di mana ada nenek-nenek tua datangin Christopher Reeve, dia bilang come back to me kata dia. Dia bilang come back to me. Ternyata setelah berapa minggu kemudian dia akhirnya datang ke satu museum, dia lihat ada foto cakep banget nih cewek. Terus dia nanya sama orangnya, "Itu siapa ya?" "Oh, itu artis tahun 20-an gini-gini." "Oh, gitu." "Oh iya, sekarang pernah ada pentas lagi nggak ada," kata dia. Terus akhirnya dia ngecek dong di salah satu library, dia buka ternyata foto yang dia suka banget itu adalah cewek yang datangin dia waktu bilang come back to me. Dan pada akhirnya Christopher Reeve itu emang Balik ke tahun 20 emang suka itu. sama nenek, bukan. Bukan, dia Suka sama nenek. jadi gini. Oh, fetishnya beda sekali. jadi kayak misalnya nih siapa namanya yang aktris terkenal di tahun 60-an tuh siapa? Marilyn Monroe. Iya. Nah, misalnya lu tiba-tiba balik lagi ke masa lalu ketemu Marilyn Monroe dan jatuh cinta sama dia kayak gitu. Jadi jatuhnya kayak gitu konsepnya. Terus ketemu di Film Marilyn Summer in Time. Monroe, dia yang udah nenek masa depan. Premisnya gitu, premis awal gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dia ketemu si cewek ini dan akhirnya dia pindahnya by mind. Jadi dia harus masukin di satu ruangan Kayak persis Wolverine, kayak tahun kayak Wolverine Wolverine. Nah, Wolverine tuh ngambilnya dari Summer in Time tuh. Jadi gitu? dia pakai main ya, jadi pakai main dan akhirnya dia bangun, pas dia bangun udah di tahun 20-an itu. Sebenarnya badannya masih di itu. Gue lupa dia antara 20-an atau 1912, gue lupa lah. Pokoknya Itu kalau kayak gitu 1900-an. dengan astral plane dia pindah badan di masa lalu itu Enggak. Nah itu makanya kalau Summer in Time memang kalau lu nanyain soal semacam apa namanya penjelasan secara saintifiknya nggak ada. Jadi dia cuman memindahkan kesannya gini, dengan astral dia itu muncul lah di Badannya juga, ada di fisiknya waktu- juga. ada fisiknya juga di Ada sana. fisiknya juga. Jadi kesannya yang tubuh dia yang sekarang pindah ke tahun itu. Kalau Wolverine kan enggak. Dia pindah ke badan dia dulu. Oh, dia iya. pindah mainnya ke yang Wolverine yang lama. Jadi jatuhnya kayak gini nih, Bro. Lu tiba-tiba balik ke tahun di mana 45. Gue kuliah di Jatinangor. ya lu kuliah. Jadi lu Jatinangor. balik ke momen itu. Jadi kayak misalnya lu ada momen di mana lu main bola kalah nih misalnya. Tapi dengan kesadaran yang sekarang. Nah, kejalan sekarang lu tiba-tiba gue udah ada di momen itu. Dan gue lagi main bola misalnya. Dan lu udah tahu kalau lu ngoper ke sini salah. Oh mendingan iya. gue oper ke sini. Karena lo udah pernah melakukan. Karena udah melakuin. Dan akhirnya lu ngerubah sedikit di situ. Nah, itu menurut gua itu yang teori time travelnya si Wolverine hampir sama kayak si Somewhere in Time, cuman bedanya kalau Somewhere in Time tidak memakai karena kan Christopher belum Reeve ada tidak zaman ada. dulu. Dia cuma mindahin badannya doang. Wah, kalau yang itu berarti pindahnya udah kayak X-Men aja tuh. Iya. Gitu. Gue bete, gue sangar, tiba-tiba ada sound slot. Profesor X stres jadi ada on slot. What the hell? Tapi
ada juga yang time travel gara-gara dengar lagu. Ada kemarin film judulnya Kirain gara-gara berendam. List apa gitu gue lupa pokoknya. Ada lu cari aja di Disney. Gue kemarin sempat nonton bagus deh. Ya main si Superman. Si David Corenswinner juga yang main. Enggak si Davidnya main. Jadi si cewek ini cowoknya udah meninggal. Cuman setiap kali dia dengerin lagu yang berhubungan dengan momen dia sama cowoknya, dia balik ketemu sama cowok itu lagi di time yang sama. Time dia waktu masih hidup. Itu tapi benar-benar terjadi, bukan main gamesnya doang. Enggak. Nah itu gue bingung. Kayaknya dia balik ke pikiran dia yang waktu itu. Kalau menurut gue gitu. Ya nggak apa-apa lah untuk sosok romantis aja. Ya, kalau ujung-ujungnya skizofrenik ya udah. Ya pokoknya endingnya dia memilih di mana momen di mana dia ketemu sama cowok ini, karena menurut dia gara-gara dialah si cowok ini meninggal karena ketabrak kan. Momennya ketemu. Jadi kayak lu nonton film apa ya, ada filmnya Jennifer Love Hewitt, lu pernah nonton gak yang tabrakan itu? Itu juga mirip-mirip tuh kayak gitu. Oh, I Know What You Did Last Summer ya? Bukan. Gue tahu kalau tabrakan sinetron Indo sih. Banyak banget ini Ken Harley-Witt. Gue udah tahu banget. Pasti dia akan ngomong Ken Harley-Witt. Itu soundtracknya bagus-bagus satu album tuh. Senyumnya juga suka gue sama badannya. Nah abis itu Jelas sekali. Oh berarti agak-agak mirip itu ya, Butterfly Effect ya? Iya benar. Cuman kalau Butterfly Effect pikirannya balik ke dia yang masa lalu gitu. Pikirannya doang yang balik, tapi beneran dia juga gitu kan. Dan kita tadi sampai nyari-nyari lagi ya, itu endingnya ada 4 versi ternyata si Butterfly Effect tuh. Enggak, jadi gini, kalau menurut gua Butterfly Effect itu kejadian di waktu dia kecil. Kenapa dia selalu lost time? Kan dia kan selalu hilang waktu. Nah, gitu kan, karena di tubuh dia yang lama balik lagi ke masa dia kecil. Jadi itu muter. Dia muter kosong sebenarnya. Dia kosong karena lagi diisi yang dari masa depan. Dan itu selalu di momen-momen yang krusial. Misalnya yang ada teman cewek dia ini di videoin sama bapaknya, terus kayak dipegang-pegang gitu. Nah di momen itu kan akhirnya dia balik, dia pukul dong itunya ya. Jadi momen itu adalah yang momen dia yang dia mau rubah justru. Nah dan itu dia selalu catat kan di buku itu kan. Nah setiap kali dia baca buku itu dia pindah kan. Nah itu sih menurut gue yang unik dari Butterfly Effect. Jadi dia sebenarnya satu linear sebenarnya. Satu linear. Cuman muter-muter aja gitu. Tapi depannya berubah-berubah jadi kan gara-gara tergantung apa yang dia lakukan waktu dia balik. Cuman akhirnya dia memilih di mana pertama kali dia ketemu cewek itu waktu lagi ini ada 2 versi ya. Nah ini gue tahu versi lu tuh. Nah ini kalau yang versi yang gue nonton adalah dia balik. Dia ngasarin cewek. Dia ngasarin. Jadi waktu pertama kali di ulang tahun dia yang mana gitu. Dia ngomong dia bisikin sesuatu, get lost lah atau whatever. Nah sejak itu dia nggak deket lagi, nggak ketemu lagi. Jadi ceweknya hidupnya baik-baik aja. Dan dia juga baik-baik aja, dan akhirnya ketemu di satu momen gitu. Terus lewatan doang. Terus dia ngelihat, dia tahu ini ceweknya. Cuman si cewek juga ngerasa kayaknya gue pernah cuman lewat aja. Cuman lewat doang dan sempat lihat-lihatan gitu dong. Kayak ngobrol ya, kayak ada momen mereka. Gak ada ngobrol ya. Dan itu lagunya berarti hampir sama kayak ini bro, film Meet Joe Black. Joe Black. Itu kan keren kan ngeliat dia balik kayak gitu. Cuman ini hampir sama tuh adegan scene. Dan lagunya lagu Oasis gue inget tuh. Stop Crying Your Heart Out. Don't you scared. Itu keren. Itu menurut gue ending yang paling bagus. Nah, cuman sayangnya yang dikeluarkan oleh kayaknya menurut gue dia ributnya sama produsernya dan akhirnya di DVD atau apa. Jadi endingnya adalah di mana dia balik ke zaman dia masih bayi. Itu agak aneh banget tuh. Dia ngelilit lehernya terus dia bunuh diri. Pada saat masih jadi ending terakhirnya dia nggak pernah lahir. Dan akhirnya ditunjukin si cewek itu hidupnya bahagia. Dia nggak pernah ada. Nah gue nggak dapet tuh endingnya itu. Gue dapat. Saudara gue, lo nonton katanya yang lewat-lewatan itu. Gue nontonnya yang itu. Iya, gue yang lewat-lewatan itu. Nah itu yang keluar di bioskop yang itu. Nah tapi kalau lu ketemu yang di Blu-ray, DVD dan bahkan kalaupun misalnya ada streaming dia pakai yang itu. Oh bukan yang lewat-lewatan itu? Nggak ada, itu yang nggak ada itu. Kenapa ya? Nggak tahu, kalau menurut gue mereka ribut kayaknya. Iya oke. Ribut berantem gitu? Ya mungkin kayaknya. Ribut. Ini ribut apa ribut? Ribut. Dibuat ulang kayak. Dibuat ulang. Mereka ribut gitu, tonjok-tonjokan. Gue pikir Ashton Kutchernya bermasalah gitu. Tapi itu kayak salah satu film Ashton Kutcher dia paling keren sih itu. Kalau gue suka banget. Apalagi dia waktu itu lagi ngetop. Dia lagi ngetop dari punk itu.
Pang. Oh iya. MTV Punk gitu tau iya. serius. Dia kayak keren aja. Terus si ceweknya juga lagi naik banget kan gara-gara road apa ya? Road movie apa ya? Iya Apa sih judulnya? apa trip? Euro trip. Road trip. Bukan road trip. Road trip. Road trip. Amy Si Smart. cewek itu naik Ya, awal. awal. Iya. Amy itu. Smart ya. Amy Smart suka banget gue Amy Smart. Cakep banget sih Amy Smart. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Jadi menurut lo, apakah time travel itu scientifically mungkin tanpa nyinggung agama? Sebenarnya lo gak perlu ngobrol kayak gitu sih. Ya udahlah. Gue takut sih bercandanya aneh-aneh. Saya udah siapkan ini folinya gitu. Udah mau Minggu ditos. juga gak apa-apa sih. Makanya scientifically apakah time travel mungkin di masa lalu, masa depan, atau kita memandang time travel itu beda sebenarnya? Gue nggak tahu ya. Gue selalu mikir kalau misalnya kita mimpi nih ya. Kita lagi tidur mimpi terus kita balik ke momen yang dulu kita ya pokoknya momen yang udah terlewatkan Pernah lalu ya. nostalgia lah. Jadi kayak momen terus tiba-tiba nggak tahu ya ini kita ngomongin mimpi ya. Kita mimpi terus tiba-tiba kita balik di momen yang sama, kita suka sama seseorang zaman dulu misalnya. Dan kita nggak pernah ngobrol dan akhirnya kita ketemu dan di situ kita ngobrol dan mungkin itu bisa aja kita dulu balik, bisa aja kan? Ada hubungan sama deja vu nggak? Ya bisa jadi, cuman kan deja vu kan kayak Glitch in the Matrix itu mah. Enggak. Nah kalau itu gue lebih setuju. Time travel gak bisa bro. Tapi kalau Matrix ya kita sebenarnya gak di sini. Benar-benar kita sebenarnya gak di sini. Simulasi. Bohongan semua bohong. Ini the whole simulation. Ini podcast nih bohongan bro. Iya bohongan. Ini mikir bohongan. Ini kalau lo bisa lihat nih 1-0. Oh ini jangan ini mahal. Gak tahu. Menarik. Tapi gak tahu itu. Jadi kalau lagi tidur itu menurut lo lagi Maksud gue bisa aja, maksudnya lagi traveling ke masa lalu ke tahun 1920. Karena menurut gue gini, kalau misalnya lu lagi, gue bukan bahas masa lalu ya bro, maksudnya kayak lu mungkin mengingat yang dulu gitu, terus lu lagi naik mobil, terus lu pasang lagu yang di momen yang sama, lu kayak balik nggak sih sebenarnya kayak ada ada momen balik nggak sih? Banget. Nah, jadi menurut gue tuh momen balik itu akan selalu ada sih. Cuman emang kalau tiba-tiba lu beneran balik kayak itu amazing lah ya. Iya, cuman kadang-kadang kan mimpi kayak real ya nggak sih? Iya, Gitu, banyak ya orang kan? sampai sekarang masih. Kita nggak bisa menerjemahkan juga mimpi dan Kalau pertanyaan itu sebenarnya ini lo yang asli atau ini yang mimpinya yang asli? Kalau lo mimpi kan sebenarnya bisa ketukar-tukar lo itu. Iya, makanya kadang-kadang kayaknya gue pernah mimpi ini tapi kok kejadian ya, itu kan kayak deja vu. Nah deja vu itu kadang-kadang gue pernah nih kayak mimpi ini cuman kok sekarang kejadian ya. Kayak itu message kah atau apa kita nggak tahu, cuman nggak tahu ya mungkin ya kayak Gak apa-apa lah ngomong aja, lo gak usah play safe lah. Lo usah so play safe lah. Ini tidak ada ini. Jadi ngomong aja. Enggak, maksud gue gue pernah mimpi jorok. Enggak jorok. Enggak. Maksud gue momen lagi di pantai dulu sama keluarga gitu. Terus kayaknya gue mimpi yang sama. Kayak balik aja ke masa itu sebenarnya. Tapi itu kan bisa aja it's a mind trick from kita. Iya, otak kita mainin kita. Iya. Tapi masalahnya kenapa rasanya kok kayak real banget? Tapi kayak real. Sampai kayak real. banget. Karena tiba-tiba pas kita bangun, lah Cuma gue kayak balik ya. Tapi kan akankah unik kalau emang beneran kita balik ya kan? Lucu-lucu. Iya, lucu kan? Karena emang ada scientific reasoningnya bahwa kalau lo misalnya mimpi terus di mimpi lo misalnya kena apa, atau pernah ada riset orang bangunnya bengep karena mimpinya digebukin. Oh gitu. Itu ada. Itu kekuatan mungkin, otak kan emang kan. Iya. Nah jadi apakah bisa lari ke situ atau emang kita di Pernah juga orang kalau misalnya mimpi itu mimpi jorok terus mau ngecit beneran. Oh iya itu pasti. Oh itu gue pernah tuh. Lu mendingan yang beneran atau lu bangun tiba-tiba ada yang lagi megangin. Nah itu bener juga loh. Itu horor. Kalau pikir juga bener. Itu bener juga. Oke. Barusan adalah ngobrol-ngobrol sama Abdul. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.